Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita tidak melanjutkan mengulas Jerman Bundesliga. Karena kenapa kawan? Karena Jerman Bundesliga hanya memainkan 2 babak saja setiap periode. Untuk periode Oktober ini hanya memainkan babak pertama, babak kedua. Nanti berlanjut periode berikutnya bulan Desember memainkan babak ketiga dan babak keempat. Lanjut lagi lompat ke bulan Februari periode berikutnya memainkan babak kelima dan babak keenam. Seterusnya kawan sampai 7 babak. Oleh karena itu saya selingi untuk mengulas permainannya si ikan bandeng Stockfish kawan versus Torch. Torch ini merupakan bot baru atau bot AI yang dikembangkan oleh chess.com kawan untuk melengkapi bot-bot mereka yang ada di chess.com. Game yang akan kita ulas ini cukup menarik kawan untuk kita ulas bagaimana kekuatan Torch ini menghadapi Stockfish dari event Computer Chess Championship 21 Rapid ILT Final kawan, di mana Torch ini dihajar oleh Stockfish kawan dengan skor 149 versus 101 dari 250 game yang mereka mainkan. Oke, game ini yang akan kita ulas temanya adalah Alekhine Defense, di mana putih dipegang oleh Torch memainkan pion E4 dan Stockfish membalas dengan Alekhine Defense kuda F6. Pion E5 tentu saja, kuda ke D5, ada pion D4, pion D6, lanjut Stockfish. Nah, di sini jalur utama dipilih oleh Torch dengan kuda F3. Pilihan lainnya, pilihan nomor 2, pion C4 terlebih dahulu kawan, usir kuda. Selepas kuda mundur ke B6, kalian lanjutkan dengan pion F4, perkuat posisi pion E5 kalian. Dan biasanya hitam akan mendahului pertukaran, ambil balik menggunakan pion F agar lajur D tetap tertutup dengan pion pusat ini kawan. Nah, di sini kuda C6 serang pion yang di sini kalian backup dengan gajah saja ke petak E3. Yang ditakutkan kalau dengan kuda kawan backup pion ini akan memberikan kesempatan gajah terang hitam keluar ke petak G4 pressure kuda. Posisi yang cukup bagus bagi gajah yang akan mengganggu kuda di petak F3. Jadi gajah E3 yang terkuat di sini. Kemudian di sini hitam biasa mengeluarkan gajah terangnya ke F5, tidak lagi ke petak G4 ya disikat oleh menteri. Nah, di sini kalian lanjutkan kuda C3. Nah, pion E6 mungkin akan dilanjutkan oleh hitam, segera keluarkan gajah gelap, rokade pendek di langkah berikutnya. Nah, putih bisa melanjutkan gajah E2, kuda F3 atau pion A3, kontrol petak B4 dari aktivitas kuda ataupun gajah di sini kawan bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Itulah jalur nomor 2 kawan dengan pion C4 terlebih dahulu di sini. Tapi Torch memilih jalur utama dengan kuda F3. Kemudian gajah G4, gajah putih E2 untuk blokade pin. Nah, di sini Stockfish bermain dengan pion E6 agar gajah gelapnya segera keluar. Ada pion C4, kuda mundur ke B6 dan Torch memulai pertukaran pion E pukul pion D6. Pion C ambil balik pion D6, pion H3 usir gajah, gajah mundur ke F5 di sini. Kalau Stockfish 16, Stockfish terbaru tidak menyukai langkah gajah mundur ke petak F5 ini kawan. Stockfish terbaru lebih menyukai pertukaran atau mundur ke petak H5 ketimbang ke petak F5 ini. Rokade oleh Torch. Stockfish melanjutkan gajah E7. Gajah E3 di sini. Kemudian ada rokade lanjut Stockfish, kuda C3, kuda C6. Nah, di sini pion dorong maju ke D5 membuat tantangan pertukaran pion pusat, diterima baku hantam di petak D5. Ambil balik menggunakan pion C, ganggu kuda. Mempunyai pion terpisah tapi cukup mengganggu, sama-sama mempunyai pion terpisah. Tentu keunggulan putih sudah berada di garis depan pionnya ketimbang pion hitam yang masih di area pertahanannya kawan. Kuda lari ke E5 menantang pertukaran kuda, ditolak lompat ke petak D4, coba serang gajah terang. Gajah dipertahankan mundur ke petak D7. Nah, sekarang kalau Stockfish terbaru menyarankan menteri langsung keluar ke petak B3 tapi mainkan pion B3 di sini Torch. Gajah F6, mungkin kalian bingung kawan antara permainan Stockfish sendiri di papan ini dengan analisa yang saya gunakan. Kebetulan tidak saya rubah. Video-video kemarin saya menggunakan Komodo untuk mereview game Stockfish ini kawan. Kemarin melawan Lila J0, tapi sekarang saya gunakan defaultnya yaitu Stockfish 16 yang digunakan oleh chess.com. Beda kawan antara Stockfish terbaru engine yang digunakan oleh chess.com atau dengan Stockfish yang bermain di Computer Chess Championship ini. Nggak tahu versinya apa yang ada di Computer Chess Championship, apakah versi beta atau percobaan kawan di situ. Lanjut kawan, di sini menteri naik ke petak D2 lanjut Torch dan Stockfish melanjutkan manuver kudanya ke petak G6. Pion A4 sekarang untuk mendapatkan ruang, hentikan potensi gajah yang ingin bergerak pada area ini kawan, ataupun nanti juga untuk dukungan pionnya di lajur B, kita lihat saja.
kuda ke E7 lanjut stockfish. Nah, gajah F3 untuk perkuat posisi pionnya di sini dari ancaman 2 kuda hitam. Nah, di sini stockfish melanjutkan tantangan pertukaran kuda. Kuda F5 kali ini diterima kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah. Kemudian gajah F4 tekan pion di belakang, di sini ada pion A6. Pion A5 lanjut torch usir kuda. Kuda mundur ke C8. Nah, benteng AC1 mulai mengisi lajur C yang terbuka penuh kawan. Tinggal lajur E ini siapa yang akan mendahului, apakah benteng putih, apakah benteng hitam. Sementara di sini hitam bentengnya belum saling terkoneksi, terputus oleh kuda bersama menteri. Pion B6 tantang stockfish kawan, ditolak dengan pion G4 terlebih dahulu. Gajah ditarik mundur ke peta D7. Nah, sekarang kuda lari ke peta E4, menyerahkan pion A5 kawan. Diterima pion B pukul pion A5. Kuda sikat gajah F6 terlebih dahulu, diambil balik oleh menteri. Nah, sekarang ada kesempatan menteri ambil balik pion A5, tapi tidak. Torch bermain dengan benteng FE1, menguasai dua lajur yang terbuka penuh di sini kawan. Selanjutnya ada menteri mundur ke D8 lanjut stockfish. Gajah E4 untuk menekan pion yang ada di peta H7 ini. Kemudian ada benteng B8 menekan pion B3. Dijawab torch dengan gajah G5 serang menteri kawan. Blokade dengan pion F6. Kita berada di langkah ke-28. Permainannya simple, tidak terlalu kompleks kedua engine ini. Dan langkah-langkahnya pun presisi dengan analisa dari stockfish 16 kawan, tidak terlalu banyak yang menyimpang. Jadi enak admin menjelaskannya, langsung saja maju, tak perlu banyak variasi alternatif yang admin tunjukkan. Oke, berlanjut dengan langkah gajah ditarik mundur ke F4, tekan pion yang di sini. Ada benteng diangkat naik ke peta B4. Kenapa tidak disikat saja pion ini kawan? Bahayanya di sini juga. Putih akan mendapatkan gantinya pion H7 skak kawan. Diluncurkan rudal jarak menengahnya. Ya, langkah terbaik menolak kawan. Kalau diterima ya di sini akibatnya kehilangan benteng di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi tidak ambil pion yang ada di peta B3, sekalian menekan pion yang di sini kawan. Tapi memilih angkat saja ke peta B4. Kemudian benteng diangkat ke C3, pertahankan baris ketiganya, ada benteng E8, benteng digeser ke E3, jaga gajahnya kawan. Kemudian ada benteng kembali ke F8 untuk menghindari ancaman discover seperti ini. Benteng bergeser ke F3, lanjut torch. Raja bergeser ke H8 untuk menghindari peta terang kawan agar tidak kena tempo dari serangan rudal jarak menengahnya torch. Gajah ditarik mundur ke G3, gajah mundur ke E8, gajah F5 lanjut torch. Di sini ada kuda mulai manuver kawan ke peta A7. Di sini benteng digeser ke lajur C dengan dukungan gajah. Hati-hati kawan, posisi menteri bisa terjebak. Gajah ke G6. Tantangan dari stockfish ditolak dengan gajah bergerak ke E6, menjaga gajahnya untuk mendapatkan kontrol penuh pada ruang peta C8. Nah, di sini kawan, stockfish melangkah kuda ke peta B5, meninggalkan kontrol peta C8, ditusuk oleh benteng putih C8. Posisi menteri tinggal hanya beberapa peta saja yang bagus untuk bergerak. Stockfish korban menteri kawan. Bagaimana kalau menteri ini bergerak ke peta E7? Benteng satunya akan digeser, ditumpuk terlebih dahulu, benteng pukul benteng, meluncur lagi benteng satunya kawan. Bagaimana kalau juga menteri ini bergerak ke peta B5? Untuk mencari tantangan pertukaran menteri mungkin di pusat. Ya bahayanya benteng di sini skakmat sudah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Setelah benteng diluncurkan, stockfish berkorban menteri kawan untuk mendapatkan benteng dan gajah putih. Kemudian berlanjut permainan, diangkat benteng putih ke E6, kuda D4 coba menyerang pion B3, kemudian ada benteng turun ke E3 pertahankan pion tapi tetap disikat oleh kuda. Menteri A2 coba ingin rebut kuda, diantisipasi oleh stockfish gajah mundur ke peta F7. Coba rebut pion ini nanti kawan untuk pressure benteng jika ambil kuda, tentu ancamannya sangat berbahaya. Posisi benteng kena pin, ancaman juga bisa skakmat kawan di baris belakang ini, bahaya. Oleh karena itu tidak berani ambil kawan di sini tadi torch memilih dengan langkah gajah ambil pion D6 untuk ancam benteng, memberikan jalan bagi pionnya nanti bisa promosi, tapi tidak mungkin lagi sudah kalah cepat nanti dengan snipernya atau rudalnya hitam atau stockfish untuk sikat pion D5 ini. Benteng turun terlebih dahulu ke B5, raja bergerak ke H2.
Gajah ambil pion terang D5 kawan, dan persiapan dukungan bagi bentengnya meluncur mungkin, tapi masih ada ruang gelap bagi raja bergerak naik. Menteri B2, di sini ada pion A4, kemudian ada benteng C3 menantang pertukaran, ditolak, tetap mempertahankan bentengnya kawan, bermain dengan benteng E8, tetap ingin menusuk baris belakang dengan dukungan dari gajah terangnya di diagonal terang panjang. Menteri C2 berkoneksi dengan benteng untuk melucuti satu benteng kawan, tapi ada kuda D4 terlebih dahulu. Menteri mundur ke D1 ancam kuda, kuda mundur ke E6. Nah, di sini ada menteri ambil pion A4 lanjut torch. Coba ingin rebut pion yang di sini kawan. Terlebih dahulu kuda ke G5. Coba pressure pion yang di sini. Nah, di sini benteng diangkat naik kawan untuk menantang pertukaran benteng yang sulit dihindari karena posisi perwira ini juga dalam ancaman. Kenapa di sini menteri ini tidak ambil pion A6 saja untuk melucuti pion-pion di sisi menteri? Karena benteng B1 ancamannya juga berbahaya kawan di sini. Oleh karena itu di sini tadi lebih baik untuk melucuti satu benteng lawan. Gajah ditarik mundur terlebih dahulu ke F7, benteng pukul benteng, baru di sini kawan menteri meluncur ke peta A7 terlebih dahulu. Pion didorong, usir kuda, tidak ada yang menjaga gajah. Terlebih dahulu gajah mundur ke peta G8. Menteri B7 ingin coba rebut pion di sini kawan. Nah, di sini ada benteng E2. Gajah C5 lindungi pionnya terlebih dahulu. Benteng E5 tekan gajah. Gajah mundur ke E3 ingin coba rebut kuda kawan. Nah, di sini benteng bergerak ke D5. Raja bergeser ke G2 terlebih dahulu. Benteng D1. Coba ancaman tusukan di sini kawan, ingin mendapatkan menteri. Menteri bergerak ke B8 pin gajah. Gajah ini masih cukup kuat kawan, karena hitam hanya dukungannya pada ruang-ruang gelap saja. Jadi tidak bisa merebut gajah di sini. Posisi pion pun masih cukup solid, kecuali pion-pion ini siap didorong untuk bongkar pion-pion hitam kawan. Kita lihat saja. Pion H6 didahului oleh Stockfish. Pion H4 usir kuda, kuda ke F7, ada menteri bergeser ke E8. Nah, di sini ada benteng diangkat naik atau turun kawan. Kalau hitam ya turun ke peta D5. Menteri ke E7 di sini, benteng D3. Kemudian ada raja naik ke G3. Di sini pion mulai didorong, ditawarkan kawan. Diambil oleh torch, kemudian kuda ke E5 dengan dukungan pion F-nya. Posisi kuda cukup nyaman. Jika didorong pion ini kawan, bahayanya gajah tewas. Memilih raja mundur ke G2, gajah D5 skak ikut bermain kawan. Ada ruang juga bagi pergerakan raja nanti di ruang terang. Raja G3, kemudian ada benteng D1, pion F3 terlebih dahulu kawan. Kemudian ada benteng kejar gajah. Menteri backup gajah di peta C5, raja naik ke peta H7, pion G5, pion H pukul pion G5, pion H pukul pion G5, pion F pukul pion G5, raja mundur ke F2 jaga gajahnya agar menterinya leluasa bergerak lagi. Ada pion G4 tantang dari Stockfish, ditolak dengan menteri mundur ke C8 terlebih dahulu. Pion didorong, dilepas kawan, bisa mendapatkan gajah. Memilih raja mundur menyerahkan gajah kawan, kemudian diikuti menteri H3 skak. Dan berikutnya kawan, di sini torch melakukan skak-skak yang berulang dengan menterinya kawan. Dan beberapa saat juga benteng hitam jatuh di peta E3. Tapi pion putih juga jatuh. Di sini putih sudah tidak mempunyai harapan mempunyai menteri baru kawan. Sedangkan hitam masih mempunyai kesempatan dengan pionnya untuk bisa punya menteri baru. Dengan kawalan kuda, gajah masih cukup kuat kawan. Raja aman-aman saja karena hanya menteri saja yang mengobrak-abrik posisi raja nanti, tidak ada dukungan yang lain. Artinya putih sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menskakmat raja hitam lagi. Permainan berlanjut di sini ya, torch melakukan skak-skak yang berulang kawan. Raja ya hanya bisa mondar-mandir saja dan torch mendapatkan satu pion. Di sini permainan berakhir miss di langkah ke-83. Itulah kawan, game yang cukup menarik dari Stockfish yang korbankan menteri dan menahan imbang permainan torch. Sulit kawan, hitam bisa mendapatkan kemenangan walaupun sekelas Stockfish. Memang kebanyakan game antar engine, antar AI ini kawan, kemenangan hanya bisa didapat oleh putih. Hitam jarang sekali. Menahan remis pun itu sudah bagus. Oke, semoga permainan dari kedua engine tadi, yaitu Torch kawan, merupakan AI terbaru dari chess.com. Kalian bisa bermain melawan Torch kalau kalian berkunjung ke chess.com saat melawan bots kawan. Tinggal kalian pilih macam-macam AI yang dimiliki oleh chess.com.
Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu saja event dari Vida Grand Swiss kawan, di mana Vida Grand Swiss ini untuk memperebutkan tiket ke kandidat turnamen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.